bersama saya lagi ya. Perkenalkan, nama saya yang belum tahu, nama saya Citra Maulina. Bisa add IG saya di bawah ini, @citramaulina20. Di sini saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang kehamilan pertama saya. Mungkin bagi sebagian perempuan kehamilan pertamanya itu sangat amat menyenangkan ya. Nah, di sini saya mau cerita. Saya menikah di 30 Agustus 2018. Nah, setelah saya menikah itu 2 bulan kemudian saya tuh nggak tahu kalau saya tuh hamil. Saya kemarin tuh kerja di pelosok negeri kisahnya ya, di Pustu Sidobangan. Mungkin ada yang tahu, boleh komen di bawah. Nah, saya tuh di Pustu, di situ saya nggak tahu kalau saya udah hamil. Jalan di situ pun juga sangat amat jelek sekali. Mungkin yang pernah ke Kelai, ke Pustu Sidobangannya pasti tahu gimana jalanan ke sana itu sangat amat jelek. Nah, setelah itu biasanya Sabtu Minggu suami saya itu berkunjung ke sana. Nah, saya sudah mulai curiga karena waktunya haid belum ada tanda-tanda haid. Nah, jadi saya diajaklah ke kota nih, ke rumah saya di Teluk, nggak juga kota-kota banget sih. Nah, di situ kami pulang ke Teluk. Saya beli iseng-iseng beli test pack, meskipun haid saya itu belum telat ya, tinggal beberapa hari lagi tapi belum telat. Nah, beli test pack, terus kami cek deh. Di situ udah garis 2. Di situ kami senang banget. Nah, sudah senang banget kan. Keesokan harinya periksa nih ke puskesmas. Ya, karena memang belum telat haidnya juga, jadi belum dipastikan gimana. Nah, ke intinya cerita, udah mulai mual, susah makan, dan saya itu ngelakuin kesalahan yang sangat besar di kehamilan muda. Karena saya sebelumnya nggak tahu kan kalau saya itu merasa kuat banget, tapi kita nggak tahu kalau janin yang ada di kandungan kita itu sekuat kita atau enggak. Jadi saya waktu hamil muda itu pergi ke air terjun yang ada di Segah. Air terjun apa ya itu namanya? Air terjun, pokoknya itulah yang ada di Segah, yang perginya tuh harus naik ke Tinting, terus tuh jalan kaki jauh. Dan kami rame-rame rombongan keluarga ke sana. Terus itu sepulang dari itu tiba-tiba saya ngeflag. Saya istirahat. Saya kira itu bakal ya mungkin dengan istirahat cukup lah, nggak bakalan lagi. Ternyata beberapa hari kemudian pas suami saya juga lagi berangkat lagi, keluarlah semacam jaringan berwarna coklat. Di situ saya makin gugup, khawatir, sedih. Suami nggak ada lagi berangkat, jadi saya minta temani orang tua saya, ibu saya, ke dokter. Malam itu saya ke dokter umum dulu karena harus minta rujukan ke dokter kandungan. Setelah ke dokter umum, saya didiagnosa suspek abortus
Di situ saya sedih sekali. Kenapa nggak bisa ngejaga kehamilan pertama saya, dan saya berharap masih bisa dipertahankan. Nah, jadi pas kemarin itu saya sempat USG pada tanggal 18 Desember. 18 Desember. Lain deh. Mana ya? Saya ada USG ke Dokter Jatmiko. Itu saya pas lagi USG itu usia kandungan saya 9 minggu 2 hari. Tapi kata Dokter Jatmiko, sepertinya kandungan saya itu jadinya nggak berkembang dan disarankan untuk kuret. Di situ saya masih kayak nggak percaya, kayak masa sih kayak gitu, karena saya nggak ngalami perdarahan, cuma ngeflag aja kemarin itu kan. Nah, jadi saya minta kelonggaran sama Dokter Jatmiko untuk menunggu 1 minggu lagi, dan itu diiyakan oleh dokternya dengan catatan apabila dalam seminggu itu terjadi perdarahan langsung harus dibawa ke rumah sakit. Ternyata sebelum seminggu pas saya juga mau kontrol lagi, itu terjadi perdarahan, perut saya sakit sekali. Di situ saya langsung dibawa ke UGD Ponek. Nah, di situ saya nunggu dokternya selesai di poli. Setelah itu memang sudah langsung dianjurkan untuk kuret, karena memang kan seminggu sebelumnya kan sudah dianjurkan kuret, karena saya masih kekeh untuk mempertahankannya, jadi diberi waktulah seminggu. Nah, karena sudah terjadi perdarahan dan lain-lain, di situ langsung dipersiapkan untuk kuret, tapi nggak bisa langsung, itu keesokan harinya baru dilakukan kuret. Dan kalian tahu semalaman itu terjadi perdarahan hebat sama saya tuh sampai lemes, ganti underpad itu mungkin ada sampai 20 kali, basah kuyup sama darahnya tuh luar biasa, nggak berhenti dari yang gumpalan kecil, gumpalan besar, sampai pokoknya banyak banget lah, pokoknya sampai lemes banget. Saya kira kan dengan semuanya sudah keluar itu sudah bersih dan nggak perlu kuret, karena di situ kayak sudah keluar, yang besar-besarnya itu sudah keluar. Tapi pas di USG ternyata masih ada sisanya dan diharuskan tetap kuret. Jadi setelah semalaman saya perdarahan, mungkin ada 20 kali ganti underpad itu, barulah saya keesokan paginya dipersiapkan untuk kuret. Di situ saya pernah karena sudah disarankan untuk kuret, saya pernah membuka YouTube mengenai proses kuretase. Jadi di situ saya merasa kayaknya nggak sakit nih, karena di video itu kita dikasih bius total, udah selesai, nggak ngerasain apa-apa. Ternyata yang terjadi sama saya itu berbeda. Di ruangan itu saya katanya sih dikasih bius petidin aja tuh, katanya sudah cukup untuk menahan rasa sakit saat kuret, tapi ternyata nggak mempan di saya. Jadi pas saya di kuretase itu saya nangis, teriak-teriak, berontak, pokoknya saya ini sudah melahirkan. Jadi sebelumnya ini kan hamil pertama saya di kuret, setelah hamil kedua kemarin tuh saya sudah melahirkan, nggak nangis, nggak seheboh saat saya dikuret pertama kali itu saya trauma banget. Jadi buat
para ibu-ibu muda yang baru dikaruniai anak, tolong sangat amat dijaga kehamilannya, jaga kesehatannya, makannya, biarpun muntah, kasih lagi asupan. Terus itu jangan capek-capek, jangan angkat-angkat berat. Kelihatannya sih memang kayak lebay ya, tapi itu memang berpengaruh sama kehamilan kita. Dan buat para ibu-ibu muda yang belum dikaruniai anak, tetap semangat. Rezeki pasti akan ada. Oke. Tetap semangat ya para ibu muda. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Dadah.